Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sulaiman MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, dan yang saya banggakan rekan-rekan kelas 2D yang sama-sama sedang menempuh ujian akhir semester. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi-materi tentang ilmu alamiah dasar. Baiklah, untuk materi pertama yaitu tentang keanekaragaman hayati dan persebarannya di Indonesia. Untuk slide selanjutnya yaitu ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu pengertian keanekaragaman hayati, urgensi mempelajarinya, kemudian tingkatan dan keanekaragaman. Yang pertama adalah pengertian dari keanekaragaman hayati. Hayati adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup atau segala sesuatu yang hidup seperti tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Urgensi mempelajari keanekaragaman hayati adalah untuk mengetahui kesamaan ciri dan sifat dari suatu makhluk hidup, maka kita akan mengetahui kekerabatan dari antar makhluk hidup itu, manfaat atau dampak kerugian yang diperoleh dari makhluk hidup terhadap keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Kemudian poin yang ketiga adalah tingkatan keanekaragaman hayati. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen, contoh seperti warna bunga. Warna bunga ini ada yang merah, kuning, putih, hijau, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Contoh dari spesies kucing itu ada famili singa. Nah, itu satu jenis tetapi berbeda famili. Kemudian yang ketiga terakhir adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Kemudian poin yang keempat adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita patut berbangga bahwa di Indonesia ini merupakan negara dengan salah satu yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Dikarenakan kondisi geografis negara Indonesia ini terdiri dari hutan-hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang kaya. Ada sekitar 6.000 spesies hewan, tumbuhan, kemudian 1.000 spesies hewan, serta 100 spesies jasad-renik. Nah, untuk slide selanjutnya adalah bukti screenshot pertanyaan dan jawaban kelompok. Yang saya tanggapi adalah, menurut saya ini urgensi mempelajari keanekaragaman hayati adalah untuk mengetahui tingkat variasi makhluk hidup dari berbagai spesies, mengetahui klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri dan sifat. Kemudian untuk mengetahui sifat, intinya kita sebagai manusia terpelajar setidaknya mengetahui keanekaragaman hayati serta keberlangsungan hidup manusia agar dapat lebih menghargai serta menjaga kelangsungan hidup alam semesta. Slide selanjutnya adalah untuk share dari media sosial, yaitu dengan mengetahui keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, ini menurut saya marilah kita jaga kekayaan alam Indonesia untuk kelangsungan hidup generasi selanjutnya, dan kalau perlu kita promosikan ke kancah internasional. Nah, materi selanjutnya yaitu materi kedua yaitu bumi dan alam semesta. Di sini juga sama, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, diantaranya adalah pengertian alam semesta. Alam semesta ini merupakan ruang dan waktu di mana semua energi dan materi berpadu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alam ini memiliki arti segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ya, semesta berarti seluruh atau universal. Jadi alam semesta adalah suatu ruangan yang maha besar yang di dalamnya terdapat kehidupan biotik dan abiotik, serta di dalamnya terjadi segala peristiwa alam baik yang dapat diungkapkan maupun yang tidak. Kemudian poin yang kedua adalah teori-teori terbentuknya bumi dan alam semesta. Ada beberapa teori, yaitu pertama teori Big Bang, kedua teori kabutkan Laplace, ketiga teori planetesimal, keempat teori pasang surut gas, dan kelima teori bintang kembar. Selanjutnya poin ketiga yaitu komposisi struktur bumi. Bumi ini memiliki beberapa komposisi, struktur, serta materi ya, serta materi bentuk bumi ini. Yang pertama adalah gravitasi. Gravitasi ini adalah gaya tarik menarik
ya. Kemudian yang kedua, perbedaan waktu di bumi. Nah, rotasi bumi ini merupakan penyebab terjadinya perbedaan zona waktu di berbagai negara. Nah, pembagian waktu antar negara ini diatur oleh zona waktu dan mengacu pada GMT atau Greenwich Mean Time, ya. Kemudian yang keempat ada yang ketiga, mohon maaf, kalender Hijriyah dan kalender Masehi. Yang keempat ada lapisan bumi, kelima mantel bumi dan inti bumi, dan strukturnya terdiri dari atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer. Slide selanjutnya adalah tanya jawab kelompok, ya. Tanggapan saya menurut jawaban yang disampaikan adalah, menurut saya ini urgensi mempelajari keanekaragaman hayati adalah untuk mengetahui tingkat variasi makhluk hidup dari berbagai spesies, mengetahui klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri dan sifat. Intinya kita sebagai manusia terpelajar setidaknya mengetahui, ya. Itu. Kemudian share di Facebook atau media sosial ini, marilah kita terus mempelajari serta memperdalam lagi pengetahuan kita terhadap bumi dan alam semesta ini, agar timbul kepedulian kita terhadap perawat bumi, serta melestarikan semua kehidupan yang ada di bumi dan alam semesta. Selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu lingkungan hidup dan pelestariannya. Di sini juga akan disampaikan beberapa, yaitu pertama, pengertian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini adalah lingkungan terdiri dari ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Jadi ruang lingkupnya itu mutlak ada pada lingkungan manusia, gitu. Kemudian urgensi mempelajarinya adalah untuk memahami pentingnya mempelajari lingkungan hidup ini membuat kita sadar bahwa betapa pentingnya keseimbangan antar interaksi biotik dan abiotik, termasuk cara manusia menjalani hidup, lingkungan sekitar sebagai bagian dari kelangsungan hidup manusia, serta pelestarian demi generasi mendatang. Kemudian poin yang ketiga adalah beberapa jenis kerusakan ekologisnya, ya, yaitu pertama, pencemaran tanah dari sampah plastik, sampah organik, sampah anorganik, termasuk pupuk kandang. Kenapa pupuk kandang? Karena biasa digunakan oleh pertanian untuk menyuburkan tanah. Justru dengan terlalu banyak menggunakan pupuk kandang itu akan menyebabkan juga pengolahan tanahnya akan menyebabkan desertifikasi tanah atau yang bisa disebut dengan penggurunan tanah. Akhirnya menjadi tanah itu menjadi tandus, gitu, ya. Kemudian yang kedua, pencemaran udara ini dihasilkan biasanya dari asap kendaraan bermotor, limbah fosil, pembakaran hutan gambut, serta pembalakan liar hutan. Itu menyebabkan polusi udara di mana-mana. Ya, kemudian yang ketiga, pencemaran air. Kita tahu sendiri bahwa di lautan ini merupakan salah satu sumber air yang ada di bumi ini. Bisa tercemar akibat ulah tangan-tangan manusia seperti kapal-kapal tanker yang kebocoran minyak yang berada di lautan dan lain sebagainya. Juga bisa dari limbah-limbah pabrik dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang keempat, upaya pelestarian. Bagaimana cara upaya pelestariannya? Satu, bisa dengan penanaman pohon, mengurangi emisi karbon secara bertahap, terutama di lingkungan kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal terkecil. Contohnya seperti jangan membuang sampah sembarangan, karena akan menyebabkan sedikit demi sedikit, jika kita membuang sampah sembarangan dimanapun dan kapanpun, nanti yang ada akan menjadi sebuah pencemaran, baik itu pencemaran penyakit maupun mencemari tanah, air, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah ini ada tanya jawab pertanyaan dari kelompok. Menurut saya, ini pendapat saya saja dari tanggapan atas pertanyaan yang diajukan, yaitu kesadaran hidup ekologis lah yang harus ditanamkan kepada setiap individu, supaya lingkungan hidup kita ini semakin terjaga kelestariannya. Karena dengan seseorang kita sadar akan pentingnya menjaga ekosistem yang ada di bumi, artinya kita peduli dengan kelangsungan hidup yang ada di bumi juga, gitu. Kemudian ini ada share dari media sosial. Saya mengajak kepada kita semua, marilah kita selalu berupaya menjaga lingkungan dan melestarikannya, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal terkecil, demi kelangsungan hidup
kita saat ini dan generasi yang akan datang. Baik, lanjut kita ke materi keempat, yaitu relasi agama dan sains. Ada beberapa materi juga di sini. Yang pertama, urgensi mempelajari relasi agama dan sains. Ya, urgensi mempelajari agama dan sains ini, relasi agama dan sains ini sangat berbeda, namun sangat berpengaruh besar ya. Sama-sama memberi kemajuan dan kekuatan terhadap manusia. Agama ini memberi kemajuan spiritual dan sains memberi kekuatan terhadap kemajuan. Ciri-ciri agama ada beberapa, yaitu keimanan atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kedua sistem ritual peribadatan, ketiga memiliki kepercayaan terhadap hal-hal goib, keempat Maha Agung dan pencipta alam semesta. Sementara untuk ciri-ciri sains itu objektivitas, progresif, intersubjektivitas, itu diantaranya. Kemudian poin yang ketiga adalah hubungan agama dan sains. Nah, agama ini membawa revolusi batiniah, sedangkan sains membawa revolusi lahiriah. Sains ini memperindah akal dan pikiran, sementara agama memperindah jiwa dan perasaan. Sains ini melindungi dari bencana banjir, badai, dan lain-lain. Agama melindungi manusia dari keresahan, kegelisahan, hingga ketidaknyamanan. Kemudian manfaat agama dan sains, yaitu agama merupakan obat dari kesukaran, kekhawatiran yang dihadapi manusia, tidak hanya mengatur peribadatan, tapi juga sudah menjadi way of life. Kemudian sains ini diidentikan dengan penelitian yang bermanfaat besar bagi kehidupan manusia. Perbedaan agama dan sains, yaitu agama dan sains ini menurut agama ini Tuhan menciptakan dunia, sementara sains dunia muncul sebagai hasil Big Bang. Dampak-dampak positifnya pun sangat beragam ya untuk relasi antar agama dan sains ini, yaitu menjadi sumber pengetahuan yang selalu berkembang, menjadi pusat pertukaran informasi, memberikan informasi cepat, tepat, dan akurat. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari materi keempat. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tanggapan atas pertanyaan dan jawaban kelompok. Menurut saya ini, karena agama dan sains itu saling berhubungan, maka untuk sains merupakan hasil dari aplikasi keberadaan agama, karena agama berisi pengetahuan tentang segala kajian ilmu pengetahuan, termasuk sains di dalamnya. Selanjutnya adalah cari media sosial. Saya mengajak, marilah kita terus meningkatkan pengetahuan agama kita, supaya pengetahuan kita tentang segala macam disiplin ilmu menjadi kekuatan menuju kemajuan sains yang akan memberi dampak positif. Untuk slide kelima, yaitu materi tentang teknologi terkini ya. Ada beberapa hal yang disampaikan juga di sini, yaitu latar belakang teknologi terkini. Pada tahap awal, kegiatan ilmu pengetahuan ini masih terbatas pada pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang bersifat kualitatif. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan alam masih bersifat deskriptif dan kualitatif ya. Nah, ilmu pengetahuan alam modern lebih menekankan teori eksperimen didahulukan. Contoh, teori relativitas Einstein yang menyatakan hubungan kesetaraan massa dan energi dari susunan lebih dulu, kemudian bereksperimen dan ditemukanlah nuklir itu ya. Kemudian perkembangan teknologi, poin kedua yaitu perkembangan teknologi dari masa ke masa terus mengalami perubahan pastinya ya, jadi dinamis ya. Disebabkan karena kreativitas manusia dan inovasi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, teknologi sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup manusia. Poin yang ketiga adalah manfaat perkembangan teknologi ya, yaitu teknologi terbarukan ini diciptakan untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian perkembangan teknologi terkini ini bisa juga disebut dengan teknologi masa depan, merupakan hasil dari inovasi dalam lingkup teknologi yang menghasilkan teknologi canggih dan pintar. Kemudian selanjutnya adalah slide untuk tanggapan atas pertanyaan jawaban kelompok ya. Dewasa ini, kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi sangatlah cepat dan semakin canggih. Perlu adanya kesiapan kita dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi komunikasi agar dapat mempergunakan kemajuan teknologi informasi komunikasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian slide yang selanjutnya ini adalah saya juga mengajak, marilah kita terus memperdalam lagi, mengupdate informasi-informasi yang dapat membantu kita dalam berbagai aktivitas keilmuan, apalagi di zaman kecanggihan teknologi informasi sekarang ini.
Baik, kita lanjutkan ke materi ke-6, yaitu materi energi serta pemanfaatannya. Slide pertama itu pengertian dari materi dan energi. Apa yang disebut dengan materi? Materi memiliki makna volume serta memiliki ruang, bahwa dunia ini terdiri atas materi dan energi, baik makhluk hidup maupun benda mati. Kemudian slide yang kedua, jenis-jenis materi ya. Satu pertama, wujud materi, ada padat, cair, dan gas. Kemudian yang kedua, massa dan berat. Kemudian yang ketiga, klasifikasi materi. Keempat, atom dan molekul. Kelima, susunan atom. Kemudian definisi macam-macam energi. Poin yang ketiga yaitu ada energi mekanik, ada energi panas, energi magnetik, listrik, kimia, bunyi, nuklir, dan lain sebagainya. Dan manfaat-manfaatnya, contoh energi mekanik. Energi mekanik ini adalah energi yang dihasilkan dari energi potensial dan energi kinetik, gaya gerak gitu ya. Sebuah benda tidak akan berpindah jika kita tidak menggerakkannya. Artinya ada sumbangan dari energi potensial. Satu benda itu memiliki energi potensial, kemudian digerakkan oleh kita dengan energi kita, yaitu energi kinetik ya. Kemudian energi panas ini terbentuk dari kerak bumi, contoh seperti matahari dan api. Jadi pemanfaatannya juga bisa lebih dimanfaatkan ya. Kemudian energi listrik bersumber dari jika kita melihat listrik ini adalah menjadi sumber energi. Contoh dalam penggunaan setrika itu adalah penggunaan energi dari listrik menjadi energi panas, tetapi masih bisa dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga ya. Energi bunyi, nuklir, cahaya, dan matahari, ini semua merupakan energi yang bisa kita manfaatkan ya. Kemudian tanggapan atas pertanyaan jawaban kelompok, yaitu jawaban dari kelompok presentator ini sesuai dengan fakta dari pertanyaan yang diajukan, jadi sudah sesuai ya. Kemudian selanjutnya adalah share di media sosial. Marilah kita memanfaatkan energi sebaik mungkin dan kalau perlu dihemat ya, agar sumber daya alam yang terkandung tidak cepat habis demi kelangsungan hidup masa mendatang. Itu ya. Materi ketujuh adalah sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ya. Pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam ini adalah sumber daya yang terbentuk melalui kekuatan atau gaya alamiah, termasuk kekayaan alam yang tersedia untuk kelangsungan hidup seperti tanah, air, udara, perairan, sinar matahari, mineral, panas bumi, dan sebagainya. Banyak ya. Kemudian yang kedua, macam-macam sumber daya alam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada sumber daya alam yang digunakan yang jika habis maka akan dapat diganti. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contoh hewan, tumbuhan, air, dan tanah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ini ada sumber daya alam yang berada di alam yang jumlahnya tetap dan tidak dapat digantikan, contoh seperti matahari, udara, sinar energi matahari dan udara. Kemudian sumber daya alam materi, ada besi, emas, logam, kayu, dan lain-lain. Sumber daya alam energi, batu bara, minyak, gas bumi, air terjun, dan lain sebagainya. Sumber daya alam ruang, ada sumber daya alam non hayati dan sumber daya alam hayati ya. Selanjutnya adalah tanggapan untuk pertanyaan yang saya ajukan, belum ada jawaban dari kelompok presentator ya. Jadi saya tampilkan. Kemudian yang slide selanjutnya adalah share di media sosial. Marilah kita selalu mengedepankan berpikir positif demi terciptanya lingkungan yang terjaga kelestariannya ya, terutama menjaga sumber daya alam yang ada di bumi ini. Kemudian materi terakhir yang ke-8 yaitu adalah karakter positif menyikapi alam ya. Karakter positif menyikapi alam ini kita harus selalu berpikir positif. Berpikir positif ini adalah kemampuan seseorang dalam berbagai keilmuan, dalam berbagai sikap, dengan berpikir dan membuat sesuatu itu menjadi berharga ya. Artinya sikap mentalnya pun, aktivitasnya pun selalu bertujuan untuk membangun aspek-aspek positif ya. Selanjutnya, ciri dari karakter positif ini yaitu mencari dan menemukan informasi dalam sekitar baik secara logis, kritis, maupun dan sebagainya. Kemudian menerapkan hidup bersih dan sehat.
Kemudian yang terakhir adalah poin ketiga, yaitu cara menerapkan. Bagaimana cara menerapkan bersifat berpikir positif ya. Jadi setidaknya kita akan selalu berkontribusi ketika ada seseorang terkena musibah. Kita harus berpikir positif untuk membantu, bukan mencari masalah kenapa musibah ini terjadi gitu ya. Selanjutnya ini saya tampilkan adalah tanggapan atas pertanyaan dan jawaban kelompok ini. Dikarenakan juga tidak ada jawaban dari kelompok presentator, jadi belum bisa saya tanggapi. Kemudian slide terakhir, marilah kita selalu menjaga serta melestarikan sumber daya alam yang sudah tersedia di alam serta memanfaatkan potensinya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.